Halo semua, perkenalkan nama gue Imam. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih karena sudah mau menonton video kali ini. Untuk video kali ini gue akan berbagi terkait using experience dari Yamaha XSR 155. Jadi Yamaha XSR 155 ini kurang lebih sudah gue gunakan selama 8 bulan. Nah, selama 8 bulan ini apa aja sih yang udah dirasakan, baik itu positifnya maupun negatifnya dari motor ini. Nah, jadi Yamaha XSR 155 ini pertama kali rilis di Indonesia pada 2 Desember 2019 dan gua menggunakan motor ini sejak Desember 2022. Ada beberapa modifikasi yang gua rombak di motor ini terkait dengan penggunaannya. Jadi sebenarnya gua membeli motor ini untuk menunjang kegiatan touring-touring kecil sama motocamp. Dari berbagai pengalaman yang gue dapat ketika menggunakan X-Ride, ada beberapa poin yang gue jadikan acuan untuk memodifikasi motor ini. Yang pertama adalah penggantian lampu LED bawaan pabrik menjadi lampu daymaker model halogen. Nah, jadi ini berdasarkan dari pengalaman gue selama menggunakan X-Ride, itu baik di rumah, di sekitaran rumah, pulang pergi kerja ataupun ketika touring. Waktu itu sempat touring keluar ini ya, ke arah Jogja, dan itu lampu di setiap perbatasan kotanya itu hampir tidak ada. Semuanya kebanyakan tidak ada, jadi gua ganti lampunya model yang daymaker model haloring. Nah, yang haloring ini dia ada lampu DRL-nya bulat, jadi kayak model matahari. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu penggantian stang yang tadinya bawaan menjadi model camar. Jadi kenapa diganti? Alasannya karena motor ini akan didedikasikan untuk penggunaan jarak jauh. Jadi kalau misalnya pakai yang model bawaan tuh dia agak nunduk, jadi stangnya kayak model MT-15, agak-agak nunduk. Itu. Lalu yang ketiga, menambahkan bracket jalu yang tadinya di belakang jadi dimajuin ke depan supaya menunjang kenyamanan. Jadi udah stang camar, dia agak ke belakang supaya nggak nunduk. Pastinya harus disesuaikan juga bracketnya supaya tidak pegal. Lalu penambahan yang terakhir adalah side back bracket. Jadi ketika kemana-mana, biasanya touring ataupun motocamp, gue selalu membawa side back. Nah, supaya side backnya tidak goyang kanan kiri ataupun mengurangi resiko jatuh. Jadi gue tambahkan side bracket di bagian belakang motornya. Seperti itu. Nah, setelah modifikasi kecil-kecilan, gue juga mau membagikan sisi positif dari apa yang gue rasakan selama menggunakan motor Yamaha XSR 155 ini. Poin pertama adalah ini nih, yaitu speedometernya sudah full digital. Itu yang pertama. Dan modelnya juga bagus ya, beda dari yang lain. Biasanya kotak, ini bulat. Lalu yang kedua ada modelnya, dia mengusung sport heritage. Jadi mau menggambarkan motor sport tapi juga ada unsur klasiknya ataupun heritage-nya. Kapasitas tangki motor ini pun ya lumayan besar ya, 10,5 liter. Waktu itu pernah bawa motor dari sini ke Tasikmalaya cuma 1 kali isi bensin, itu pulang pergi ya, jadi cukup irit. Lalu menggunakan mesin 155 cc juga memberikan tenaga yang cukup besar. Di motor ini juga sudah diberikan teknologi VVA. Ada assist and flipper clutch yang membantu kita ketika mengoper gigi, ketika narik tuas kopling itu menjadi lebih ringan. Itu untuk sisi positif. Oh ya, dan juga lampu di sini sebenarnya sudah LED semua. Jadi ya dijamin lebih terang lah daripada yang bawaannya, daripada lampu yang model bohlam. Itu untuk sisi positifnya. Selain sisi positif, gue juga mendapatkan sisi negatif dari motor ini.
Yang pertama adalah stangnya. Jadi tadi sempat gua singgung ya, penggantian stangnya. Untuk stang dari XSR sendiri sebenarnya dia agak nunduk, jadi lumayan memakan energi ya ketika digunakan di jarak jauh, jadi gua ganti. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, spionnya ini dia masih kotak, jadi memberi kesan untuk heritage-nya masih kurang. Kalau misalnya dia menggunakan model bulat, kayaknya bakal lebih dapat lagi heritage-nya. Lalu yang terakhir yaitu kasarnya pengoperan gigi ketika dari idle ataupun netral naik ke gigi 1, ataupun dari gigi 1 ke 2, 2 ke 3, itu terkadang-kadang ketika ngoper itu agak-agak kasar sampai terdengar suaranya. Ini cepat gitu kan. Paling itu aja sih signifikan. Nah, untuk motor ini sendiri dia indikator VVA-nya akan menyala di RPM 7000. Jadi nanti ketika RPM 7000 bakal ada indikator VVA-nya tepat di sebelah giginya di sini. Indikator gear-nya. Seperti itu. Ya, itu adalah using experience gua selama 8 bulan menggunakan Yamaha XSR 155. Semoga video ini dapat dijadikan acuan sebelum membeli Yamaha XSR 155. Sekian dari gua, sampai berjumpa di video berikutnya.